Banyak nih teman-teman yang udah mendaftarkan PT Perorangan dan mendapatkan sertifikat pendaftarannya resmi sebagai badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Banyak yang happy karena untuk usaha mikro dan kecil sekarang bikin badan hukum PT itu mudah banget ya. Bisa full online, nggak sampai 1 jam badan hukum PT-nya udah jadi. Kita dapat sertifikat pendirian PT dari Kementerian Hukum dan HAM, sudah termasuk NPWP elektroniknya. Dan biayanya cuma Rp50.000 untuk PNBP. Tapi setelah itu banyak juga nih yang ngeluh, PT Perorangannya udah jadi, tapi NPWP elektroniknya kadang nggak dikirim lewat email. Terus daftar NIB online lewat OSS kadang juga suka gagal. Dan tetap nggak bisa bikin rekening bank juga, karena pihak bank tetap meminta akte notaris pendirian PT-nya. Padahal kan bikin PT Perorangan nggak pakai akte notaris. Ini keluh kesah yang sering disampaikan oleh para pendiri PT Perorangan. Nah, apakah PT Perorangan ini memang produk gagal Undang-Undang Cipta Kerja, produk yang tidak meyakinkan, dan gimana solusinya? Kita akan bahas di video ini ya. Tapi yang nggak semuanya juga sih yang mengalami hambatan-hambatan seperti tadi. Beberapa pengusaha mikro dan kecil yang mendirikan PT Perorangan, ada juga nih yang menemukan sendiri solusinya. Ada yang bikin NIB-nya lancar-lancar aja, ada yang udah bisa bikin rekening bank, dan seterusnya. Nah, sebelum masuk ke masalah teknis, gimana ngurus perizinannya setelah mendaftarkan PT Perorangan yang membuat banyak orang mungkin bertanya-tanya dan akhirnya merasa nggak yakin. Satu hal yang penting harus dipahami lebih dulu oleh pendiri PT Perorangan ini adalah apa itu badan hukum, dan apakah PT Perorangan yang teman-teman buat ini merupakan entitas legal yang resmi diakui secara hukum layaknya badan hukum yang lain. Ini dulu nih yang penting untuk dipahami supaya nggak kejebak di masalah teknis perizinannya yang kemudian malah bikin ragu-ragu. Bahkan ada yang bilang ini produk gagal hanya karena nggak bisa ngurus NIB online dan pendaftaran rekening banknya ditolak. Sepanjang sejarah berlakunya ketentuan hukum mengenai badan hukum PT, yang berarti sepanjang sejarah berdirinya Indonesia ya, baru kali ini ada konsepsi mengenai PT Perorangan, sebuah badan hukum yang didirikan oleh cukup satu orang aja, tanpa akte notaris, dengan biaya yang cukup murah. Ini diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksananya. Kalau menurut peraturan pemerintah PP nomor 8 tahun 2021, ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan dari PT Perorangan ini adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha serta daya saing perseorangan, khususnya untuk usaha yang masuk ke dalam kategori usaha mikro dan kecil. Gampangnya gini deh, kalau perusahaan perorangan bukan badan hukum, biasanya kan agak sulit ya untuk dapetin proyek-proyek yang lumayan besar dari korporasi. Nah, kalau bentuknya badan hukum PT yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan diawasi juga ya keuangannya, karena setiap tahun PT Perorangan juga harus memberikan laporan keuangan perusahaan, maka tentu tingkat pertanggungjawabannya lebih baik. Kepercayaan mitra bisnis juga bisa meningkat. Saya ambil contoh misalnya teman saya, dia seorang pengusaha mikro kecil di bidang pembuatan mebel yang kebetulan sudah mendirikan PT Perorangan. Nah, sebelum bikin PT Perorangan, dulu dia sering minjem PT milik temannya untuk ngerjain proyek-proyek besar, proyek-proyek perusahaan korporasi. Lumayan agak besar ya untuk ukuran bisnisnya, dan itu merupakan syarat tender dari perusahaan mitra bisnisnya. Jadi harus dalam bentuk PT. Ya, akibatnya portofolio sukses bisnisnya nanti akan jadi milik dari portofolio perusahaan milik temannya. Namanya juga perusahaan minjem atas nama perusahaan lain. Tapi sekarang dengan perusahaan PT milik sendiri, meskipun PT Perorangan bentuknya, dia cukup happy, merasa bebas untuk mengerjakan proyek-proyek mitra bisnisnya dengan perusahaannya sendiri. Jadi dengan mendirikan PT Perorangan yang naik level itu sebenarnya bukan nilai prestisnya ya, bukan gengsinya, tapi tingkat pertanggungjawabannya. Sebab selain PT-nya itu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, setiap tahun PT Perorangan itu juga harus menyerahkan laporan keuangannya ke Kementerian Hukum dan HAM yang disubmit secara online ke Kementerian Hukum dan HAM. Dan kalau nggak menyerahkan laporan keuangan, maka ancamannya status badan hukumnya nanti bisa dicabut.
Dan lagi kalau usaha mikro dan kecil yang mendirikan PT Perorangan nanti akan terbiasa membuat laporan keuangan yang proper karena harus diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk laporan. Ini sih harusnya cukup bagus ya. Laporan keuangan pengusaha mikro kecil ini tentunya akan jadi semakin rapi dan sehat. Tidaknya sebuah perusahaan itu kan bisa dilihat dari laporan keuangannya ya. Dan laporan keuangannya juga simple, formatnya sudah ditentukan secara baku di dalam peraturan pemerintahnya. Dan laporan keuangan ini juga bisa melatih pengusaha kecil untuk aware dengan keuangan usahanya. Sebab kan biasanya permasalahan pengusaha mikro dan kecil adalah aspek pengaturan keuangan yang kadang-kadang agak berantakan. Kadang nggak bisa dibedain tuh antara modal usaha yang digunakan untuk usaha dengan uang pribadi. Nah, ini yang sering bikin keuangan perusahaan kecil itu kadang agak jadi berantakan. Nah, kembali lagi ke status badan hukumnya sesuai PP nomor 8 tahun 2021, PT Perorangan atau bahasa undang-undangnya Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan mendapatkan sertifikat pendaftarannya. Jadi dengan adanya sertifikat ini maka PT Perorangan kita resmi dan sah ya menjadi badan hukum. Nah, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini diundangkan pada bulan November 2020, sudah sejak setahun yang lalu. PP pelaksananya sendiri, PP nomor 8 tahun 2021 baru terbit beberapa bulan kemudian, tepatnya Februari 2021. Sedangkan infrastruktur pendaftaran online-nya di Kementerian Hukum dan HAM baru launching bulan Oktober 2021. Butuh persiapan sekitar 1 tahun untuk membuat konsep baru sistem PT Perorangan ini menjadi aplikatif untuk usaha mikro dan kecil di masyarakat. Nah, rentang waktu 1 tahun ini tentu menggambarkan sebuah kondisi yang nggak mudah ya untuk membuat pangkalan data nasional Badan Hukum PT bagi pengusaha mikro dan kecil se-Indonesia. Dan problem selanjutnya ketika programnya udah jalan, pengusaha mikro kecil sudah bisa daftar PT Perorangan dan dapetin sertifikatnya, timbul lagi nih problem-problem baru yang umumnya problem ini bersifat teknis. Banyak teman-teman di kolom komentar yang ngeluh karena nggak bisa daftar NIB online di OSS atau keluhan-keluhan lainnya karena masih belum bisa bikin rekening bank. Karena pihak bank masih tetap meminta akta pendirian notarisnya meskipun ini adalah PT Perorangan. Apakah ini menandakan kalau PT Perorangan itu tidak punya legalitas yang pasti, tidak diakui secara hukum? Rasanya nggak juga ya. Karena ada juga teman-teman yang akhirnya bisa mendapatkan NIB-nya dan ada juga yang bisa membuat rekening bank dengan PT Perorangan. Lalu apa penyebabnya? Sistem perizinan berusaha dan perbankan PT Perorangan ini kadang sulit diakses atau kadang ditolak. Kalau membaca komentar teman-teman yang dicurhatkan di channel ini, secara legal entitas sebenarnya PT Perorangan itu udah punya dasar hukum yang cukup ya, udah punya dasar hukum yang kuat. Tinggal teknis aplikasinya saja di lapangan yang mungkin masih belum nyambung semuanya. Konsep baru ini juga mungkin belum tersosialisasikan dengan baik, termasuk ke lembaga-lembaga lain sebagai stakeholdernya. Ya, analogi sederhananya sama aja kayak seorang bayi yang baru lahir. Ketika bayi itu baru lahir kan nggak mungkin ya disuruh lari, mesti minum susu dulu, masih ngumpul di tempat tidur. Efektif tapi belum sempurna, masih beradaptasi. Kalau memang teman-teman kesulitan untuk mendaftar NIB secara online di OSS, coba aja dalami lagi teknisnya. Mungkin aja di program online-nya ada kesalahan menggunakan menu-menu yang disediakan, atau ada data yang salah input. Atau kalau nggak bisa juga, bisa datang ke kantor PTSP setempat untuk konsultasi dan mendaftarkan NIB-nya secara manual. Begitu juga kalau belum bisa bikin rekening bank karena misalnya pihak bank tetap meminta akta pendirian notaris, mungkin sertifikat pendaftaran online-nya bisa dikuatkan dengan tambahan akta notaris, misalnya dengan akta penegasan yang dibuat oleh notaris. Akta penegasan ini yang menegaskan bahwa sertifikat PT Perorangannya adalah sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum. Jadi semacam legalisasi dari notaris, kurang lebih seperti itu ya. Dan buat teman-teman yang kebetulan udah bisa menyelesaikan perizinan PT Perorangannya dengan cukup baik, yang udah sukses mendapatkan NIB-nya, udah bikin surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, dan sudah sukses membuka rekening bank, mohon bantuannya untuk sharing pengalamannya di kolom komentar di bawah ini, bagaimana menyelesaikan itu semua, apa aja hambatan teknisnya, dan bagaimana solusinya di lapangan. Semoga cerita dan sharing teman-teman nanti bisa bermanfaat dan berguna ya bagi teman-teman lainnya, teman-teman pengusaha mikro lain yang saat ini mungkin sedang kesulitan dalam mengurus perizinan untuk PT Perorangannya. Dan tentunya kita semua juga bisa berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar di bawah ini supaya pengusaha mikro kecil kita
secara nasional bisa makin maju dan berkembang, bisa makin lengkap perizinannya, makin bagus bikin laporan keuangannya, makin besar proyek-proyek yang dikerjain. Pokoknya makin cakep lah portofolio UMKM kita. So, demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna infonya buat teman-teman sekalian, dan jangan lupa sharing pengalamannya mengurus perizinan Badan Hukum PT Perorangan. Silakan tulis pengalaman teman-teman sekalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga semakin maju ya UMKM kita. Salam.